Halo semuanya, ini adalah episode simulasi trading for living episode yang ke-13. Dan ini ada kabar baik ya. Kalau kalian lihat di sini, saldo kita sudah growth cukup banyak dan ini kita update dulu yang bulan April kemarin ya. Tanggal 28 ini kita ada withdraw $3.200 sekian. Habis itu mana ya? Kita lihat dulu nih 3.200 itu ada di sini harusnya. Nah ini ya, 28 April 3.211. Habis itu di tanggal 29-nya kita ada withdraw lagi 2691 ya. 2691. Nah ini 2691. Ini kita udah masukin rupiahnya ada di 53 juta yang pertama dan yang 2600 ada di 44 juta. Berarti total rupiahnya kita udah masuk ke rekening segini 98 juta dan kita langsung potong ya. Kita punya kebutuhan hidup ya. Kebutuhan hidup kita ada di 15 juta dan ini total saldo IDR yang udah ada di rekening. Sisanya 83 juta setelah kita potong kebutuhan hidup. Nah, untuk teman-teman yang mungkin kamu yang baru pertama kali tonton episode ini, kamu bingung kenapa kok ada kebutuhan hidup di sini, kamu mungkin bisa coba tonton dari episode yang pertama karena di sana saya jelaskan tujuan saya membuat series simulasi trading for living ini. Ya, ini ada yang tuh dari bulan Maret, semuanya kita rekap secara transparan ya dari video pertama sampai video sekarang. Pas lagi rugi pun ya, ini kayak lagi margin call beruntun, kita tetap upload dan kamu bisa lihat secara transparan. Tujuannya supaya kamu semua yang nonton bisa belajar dari series ini. Dimana ketika kita udah profit, kita lakukan withdraw dan ini kita namanya simulasi ya, simulasi trading for living. Jadi kita simulasikan ada kebutuhan hidup 15 juta dan kita withdraw ya, kita ambil, kita kurangin 15 juta untuk kebutuhan hidup dan kita lihat bisa bertahan sampai kapan, apakah bisa growth, modal tradingnya bisa jauh lebih banyak atau kita bangkrut ya. Jadi nanti kalau misalkan 100 juta sampai habis kita bangkrut ya, kita akan tetap share secara transparan sebagai edukasi bahwa ya 100 juta berarti nggak bisa untuk simulasi trading for living. Tapi ini so far masuk ini bulan Maret aman, bulan April aman dan kita udah masuk ke bulan Mei. Semuanya masih aman dan even asetnya malah growth cukup banyak ya. Ini balance April 83 juta di rekening, $5.000 di MT5. Tapi sekarang di tanggal 4 Mei, ini kita baru mau masukin, saldo di MT kita itu bukan 5.000 ya, tapi udah di 8.000, udah growth lagi 8.700 dan sekarang kita mau withdraw dulu ya. Kita amankan ya seperti biasa. Di sini yang kita withdraw, ini kan ada balance 87 ya, 8.700 cuman lagi ada dua posisi juga ETH. Nanti kita akan bahas ya posisi ETH-nya habis ini. Ini kita withdraw dulu lah ya, 3.500 dulu ya, 3.547 dulu biar dia balik ke 5.000 lagi. Nah, sudah berhasil ya, kita sudah pindahkan ini di paling bawah ya, teman-teman bisa lihat 3547. Kita masukin di sini 3547. Untuk rupiahnya sekitar, bentar ya, kita hitung dulu. 3547 dan rupiahnya ada di 58702. Ini kursnya udah turun ya. Waktu yang kurs yang di sini kita dapat di 16.900 kayaknya, ini cuma di 16.550. Ini cuma dapatnya 58702.850. Tapi is okay ya, lumayan. Ini kita kasih warna biru dulu. Warna hijau, sorry. Berarti saldo kita setelah withdraw udah ada di 142 juta plus saldo MT5-nya masih ada. Nah, $5.000. Ini sekitar berarti berapa nih? Ini 80 jutaan. Berarti sebenarnya total 80 jutaan kalau kita tambahin ini 142 juta, total uang kita udah ada 220 juta lebih, which is growth-nya udah lebih dari 100%. Padahal kita udah ambil 15 juta untuk kebutuhan hidup di Maret, 15 juta untuk kebutuhan hidup di April, dan 11 juta di bulan Maret itu untuk alokasi portfolio investasi. Di bulan kemarin, bulan April kita belum ambil karena saldonya masih banyak di MT ya, di MetaTrader, dan di modal tradingnya malah di bawah 100 juta. Tapi karena ini kita udah withdraw dan saldo kita udah di 142 juta sekarang, nanti di bulan Mei tentu kita akan alokasikan ke investasi, mungkin akan cukup banyak ya. Semoga ini bisa lanjut terus sampai akhir bulan, berjalan lancar dan kita bisa growth karena ini juga baru awal bulan sebenarnya. Jadi profit kita lumayan ya di akhir April dan juga di bulan Mei. Kita akan lanjutin. Dan itulah teman-teman bisa lihat secara transparan dari kita start di 1 Maret sampai sekarang di awal Mei. Berarti kurang lebih udah 2 bulan jalan. Dan kalau teman-teman mungkin punya masukan, boleh komen di bawah. Nanti saya akan bacain dan pertimbangkan kalau ada kritik dan saran. Dan untuk teman-teman yang selalu nanya strategi tradingnya, ya nanti strategi trading saya akan mulai bahas itu ketika subscriber sudah mencapai 1.000. Masih kurang 300 lebih, makanya pastikan kalian subscribe. Nanti kalau udah 1.000 kita akan mulai buat modul
bahas cara entry dan style trading yang saya gunakan. Dan sekali lagi disclaimer ya, saya buat simulasi ini bukan ajak kalian FOMO, bukan ajak kalian coba-coba, karena ini ya saya cuma gunakan 100 juta untuk simulasi. Jadi kalaupun gagal ya nggak ada masalah. Ya saya cuma ingin edukasi dan kasih informasi ke kalian. Jadi bukan berarti kalian punya 100 juta habis itu kalian ikutin mentah-mentah, kalian cemplungin dan nanti habis 100 jutanya kalian malah nggak punya uang. Jangan ya. Saya bisa lakukan ini ya karena sudah ada pengalaman di market dari 12 tahun yang lalu ya sampai sekarang ya. Udah lama gitu. Jadi kalau kamu baru mulai gitu jangan berharap tiba-tiba bisa langsung seperti ini. Dan untuk kamu yang mungkin di video-video sebelumnya, video awal atau pas ini lagi rugi pas di awal ya, lagi MC 3 kali atau MC di sini kamu komen strateginya salah, MM-nya jelek segala macam. Semuanya memang kelihatan jelek karena lagi rugi ya. Tapi kalau misalnya udah profit seperti ini, 100 juta udah jadi 200 juta lebih, even udah dikurangi kebutuhan hidup, pasti kamu bertanya-tanya gimana strateginya. Itulah yang terjadi. Kalau misalkan rugi memang pasti dikatain strategi jelek, tapi kalau bagus pasti ditanya strateginya kayak gimana. Itulah yang sering terjadi. Makanya simulasi ini memang kadang agak lucu ya. Kamu perhatikan di episode-episode lainnya. Pokoknya kalau lagi untung, komennya itu nanya gimana caranya, tapi pas lagi rugi komennya menghujat. Itulah. Tapi nggak apa-apa karena tujuan kita mau edukasi dan kita akan eliminasi orang-orang yang nggak punya intelektual, orang-orang yang cuma mau jadi haters. Kita nggak akan peduliin. Kita akan pedulin orang-orang yang di sini mau belajar dan berkembang gitu. Karena saya buat seperti ini nggak ada untungnya untuk saya kan. Nggak berbayar, ini saya buat gratis untuk kalian semua. Coba kalian cari ya di grup lain atau yang kalian bayar paid group, ada nggak yang transparan seperti ini? Modal 100 juta, setiap deposit, setiap withdraw didokumentasikan, setiap bikin video rekap juga semua di Excel, berapa deposit, berapa withdrawnya, plus ini dipotong lagi kan kebutuhan hidup ya, yang artinya modalnya jadi berkurang untuk kebutuhan hidup. Ada nggak yang bikin simulasi atau trading transparan seperti ini? Saya rasa cuma satu-satunya saya yang buat simulasi seperti ini. Dan jadi kalau kalian mau belajar ya silakan, tapi kalau kalian nggak mau belajar ya lebih baik pergi gitu, jangan merusuh di sini. Ya, jadi harapan saya ini bisa bermanfaat, oke? Dan ini kita akan lanjutin ya, ini kita akan lanjutin di akun kita $5.000. Nanti kalau ada profit kita akan withdraw lagi dan nanti kita akan lihat modal tradingnya ini bisa growth sampai berapa. Tentunya kita nanti akan alokasikan ke portfolio investasi juga. Dan ini profit bulan April kita ini agak susah masukinnya ya, karena ini kita harus hitung dulu ya. Ini kan 5.000 sekitar 85 juta berarti kita hitung. Sorry nggak sampai 85 juta karena kursnya kan turun ya. Ini kita coba 16.600 saja, sekitar 83 juta. 83 juta kalau kita tambahin modal trading ini berarti sekitar 166 juta. 166 juta kalau kita tambahin sama uang yang kita pakai untuk kebutuhan hidup 15 juta berarti 181. Berarti kurang lebih sebenarnya ada plus di 81 juta, kurang lebih ya, tapi ya kita catat di sini dulu. Kurang lebih segini ya profit kita di April. Growth-nya itu berarti sekitar hampir 80% atau 80%-an karena di beberapa hari terakhir sebelum closing ini kita withdraw cukup banyak ya, dan total masih ada di sini. Ini kalau kita tambahin kita 160 juta dan kalau dipotong sama 15 juta berarti ditambahin ya. Ini kan sebelum dipotong 15 juta kan ini ada di 98. Berarti total 180 jutaan. Dari 100 juta berarti kita ada profit sekitar 80 juta di bulan April. Dan ini kalau di Mei kita lihat di bulan berjalan, di modal trading kita ada di 142, ini sekitar 80-an. Dan kalau ditambahin nih pasti yang di bulan Mei ya, ini kita ada saldo $5.000 di MT5, which is yang kalian lagi lihat di layar. Dan juga ini ada modal trading di rekening yang udah jadi dari 142 juta. Berarti gain kita di Mei ini kurang lebih 59 sampai 60 juta. Tapi ini kita belum masukin ya, karena belum selesai. Nanti kalau udah akhir bulan baru kita akan masukin ya. Dan ini yang perlu kalian perhatikan, intinya begini, di MetaTrader kita ada saldo segini yang sekarang yang lagi running, dan ini adalah total yang ada di rekening yang udah kita withdraw. Berarti totalnya kurang lebih 220 jutaan lah ya, dari 100 juta, dari modal 100 juta berarti udah sekitar 120%. Itu pun udah dari kita ambil ini ya 15 juta dua kali untuk kebutuhan hidup Maret dan April, dan juga 11 juta ada di portofolio investasi kita, ada di Bitcoin. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan lanjut lagi, kita akan update ya besok. Kalau bisa enakan 2 hari sekali, atau kalau bisa kalau ada waktunya sebenarnya sehari sekali, cuman kadang nggak sempet ya untuk bikin videonya. Nah ini kita update ya untuk posisi ETH kita. Kenapa kita masih ambil sell position untuk ETH, karena dari kemarin nih juga udah ada beberapa take profit ya, karena kemarin kan Sabtu juga kalau kita ubah di sini ke today. Nah ini kita ada trade di Bitcoin juga udah take profit, dan ini masih ada posisi ETH karena kalau kita lihat ini ada, sebenarnya ini kemarin ini kan ini belum ada nih ya, ini belum ada, dan saya ada expect di sini itu ada double top ya, maka
target ETH-nya ada di sini sebenarnya. Cuman ini ketika dia ketemu support ternyata jadi sideways aja, dan area resisten di sini, area support di sini dia malah ranging aja di area sekitar 1870 sampai 1820 untuk weekend ini. Tapi saya masih expect di sini udah ada breakdown dari area trendline, maka sebelum hari Senin harusnya ETH ini bisa land di area 1760 sampai 1750 dulu. Baru nanti ketika hari Senin jam 7 pagi ganti candle weekly, itu yang baru akan menentukan arah khususnya untuk ETH dan Bitcoin mau kemana ya. Jadi masih ada risk reward yang cukup menarik ya dari entry kita tadi di sini ya. Ada 2 position, 2 layer, masing-masing 10 ETH, total 20 ETH ya. Dengan target kita akan ambil di 1760. Jadi itu untuk ETH, kita akan tungguin dan kita akan update nanti hasilnya gimana, apakah ETH ada lanjut turun atau kembali naik, nanti kita akan update. Oke, udah kepanjangan episode ini ya. Kalian bisa kasih masukan di bawah. Jangan lupa juga join grup Telegram gratis ya. Kalau kamu mau belajar lebih lanjut di Telegram bersama ratusan member lainnya, gak berbayar, tinggal scan aja di sini atau klik link yang ada di deskripsi. Dan kalau kamu tanya kita tradingnya ini pakai apa, ini saya pakai broker forex sebenarnya ya. Jadi bisa trading multi aset, bisa trading di forex, di gold dan juga di Bitcoin. Dan ini saya pakai Exness karena leverage-nya bisa sampai 1:2000, kita bisa atur 1:200, terserah kita. Mata uangnya juga bisa pakai IDR, bisa pakai USD. Dan yang paling bagus sebenarnya spread-nya ini kecil dan fee-nya 0 ya. Paling penting ya dari semua yang saya jadi pakai itu sekitar 7 sampai 9 broker ya. Yang aktif mungkin ya 7 broker lah, account yang masih dipakai sampai sekarang. Cuman paling enak di Exness itu adalah withdraw-nya itu sangat cepat ya, apalagi kalau nilainya kecil misalkan 10 juta, 20 juta itu withdraw-nya sangat amat cepat. Jadi enak, sekali klik 1-2 menit udah masuk gitu. Jadi kalau kamu mau coba trading pakai Exness, kamu bisa buat ya via link yang ada di deskripsi ya. Dengan link tersebut kamu bisa dapetin rebate ya, dan juga spread yang cukup oke ya dibanding broker-broker lainnya. Cuman nggak enaknya adalah ketika pas news leverage-nya itu jadi dynamic, jadi nggak bisa buka posisi banyak pas news. Pas sebelum news bisa, pas lagi newsnya udah sisa 1 menit 2 menit itu biasa kekunci dulu leverage-nya, nanti setelah news kelar baru bisa buka posisi seperti leverage normalnya lagi, seperti itu. Linknya udah saya taruh di deskripsi, kamu bisa buat kalau mau. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Simulasi Trading for Living. Jangan lupa subscribe karena sekarang sudah waktunya belajar bersama trader disiplin.